Bab 1476. Tidak, tatapan Ye Yunfei tiba-tiba beralih ke langit tinggi di kejauhan, di mana aura yang sangat menakutkan mengintai. Ternyata begitu banyak master yang datang di sekitar lantai City. Sepertinya kedua Raja Iblis itu pasti menemukan master top ini dari Wastelen Timur, jadi mereka datang ke sini untuk membantuku. Petik 2. Di bawah persepsi kekuatan jiwa Ye Yunfei, aura lain yang lebih mengerikan ditemukan di beberapa arah lain. Hati-hati, ada banyak master yang datang. Mereka semua merasakanmu, dan sepertinya mereka datang untukmu. Pada saat ini, bos tiba-tiba memanggil untuk mengingatkan. Meskipun Hun Lao telah tinggal di pagoda Tiandao, dia sangat peka terhadap ruang dan waktu, dan dapat menangkap semua yang terjadi di ruang terdekat. Kalian berdua Raja Iblis, keluarga Zhao kami tidak pernah memiliki konflik dengan klan Iblis Anda. Mengapa Anda ingin membela anak ini? Pada saat ini, lelaki tua dari keluarga Zhao melihat dua Raja Iblis datang. Miliknya ekspresinya sangat jelek, tapi dia tidak berani. Aku hanya bisa bertanya dengan hormat. Dia mengerti bahwa dengan kekuatannya, di depan kedua Raja Iblis ini, dia bisa dibunuh dengan menjentikkan jarinya. Tidak ada alasan, saya hanya tidak mengerti wajah keluarga Zhao Anda. Ini jelas merupakan kompetisi normal di antara anak muda, tetapi keluarga Zhao Anda mengumpulkan orang dan membalas setelah itu. Ini memalukan, Jin Peng Yaowang mencibir. Orang tua dari keluarga Zhao, apa yang kamu sembunyikan, keluarlah. Jin Peng Yaowang melihat ke satu arah. Orang tua dari keluarga Zhao. Semua orang sedikit terkejut dan semua melihat ke arah itu. Seorang lelaki tua kurus muncul dengan gemetar, menatap Ye Yunfei dengan mata tajam. Bergemuruh, Ye Yunfei hanya merasa bahwa paksaan yang kuat dan menakutkan itu luar biasa, hampir menjatuhkan seluruh dunia. Raja Iblis Suzaku tetap tenang, melangkah maju, dan berdiri di depan Ye Yunfei. Segera, paksaan energi yang menghancurkan Ye Yunfei menghilang tanpa jejak. Lihat sesepuh keempat, semua orang di keluarga Zhao terkejut dan senang saat melihat lelaki tua itu muncul, dan bergegas untuk memberi hormat. Kedua Raja Iblis itu hanyalah seorang anak laki-laki dengan latar belakang biasa. Mengapa Anda repot-repot dengan keluarga Zhao kami? Karena dia, kata lelaki tua itu kepada kedua Raja Iblis itu. Bukankah aku baru saja membuatnya sangat jelas? Aku hanya tidak bisa memahami wajah keluarga Zhao-mu. Mengapa keluarga Zhao-mu harus bermasalah dengan seorang pria muda? Petik 2. Jin Peng Yaowang sama sekali tidak sopan. Kalian berdua Raja Iblis, kalian sedikit memalukan bagi keluarga Zhao kami. Anak ini membunuh begitu banyak orang di keluarga Zhao kami, dan biarkan anak-anak keluarga Zhao kami tidak bersaing untuk satu peringkat pun dalam pertemuan Xiao lantai tahun ini. Ini serius provokasi untuk keluarga Zhao kami. Pria tua dari keluarga Zhao berkata perlahan, dan kalian semua, keluar. Karena kalian ada di sini, kalian harus menyembunyikan kepala kalian dan menunjukkan ekor kalian. Petik 2. Raja Iblis Suzaku melihat ruang di sekitar lantai City dengan matanya seperti obor. Tanpa diduga, dua Raja Iblis dari hutan belantara timur datang ke lantai City pada saat yang sama, dan sangat jarang membela anak manusia. Setelah beberapa tarikan nafas, empat pria tua muncul di sekitar lantai City. Mata masing-masing seperti lampu, momentumnya seperti jurang, tak terduga, dan membuat jantung orang berdebar. Orang-orang tua ini semuanya adalah master top terkenal di Eastern Wastelen, dan sangat jarang melihat mereka di waktu-waktu biasa. Tanpa diduga, mereka semua datang ke lantai City hari ini. Hehe, sungguh pahlawan dari seorang pemuda. Tanpa diduga, penjahat muda seperti itu keluar dari Donghuang. Dan dia berasal dari sekte Ziwei Kerajaan Yan. Aku sudah lama menyimpulkan bahwa faksi Ziwei masih memiliki sedikit keberuntungan, dan begitu saatnya tiba, akan ada waktu untuk bangkit kembali. Mungkinkah sedikit keberuntungan ini adalah anak ini? Mulai berdiskusi. Kalian orang tua, berhentilah memikirkannya. Dengan aku di sini, kamu tidak akan bisa menyentuh Tuan Su. Keluar lebih awal, Raja Iblis Jin Peng memarahi dengan marah. Meskipun orang-orang tua di depan mereka semua adalah master top di Wastelen Timur, kedua Raja Iblis itu tidak takut sama sekali. Kalian berdua Raja Iblis, apakah kalian benar-benar ingin melindungi anak ini? Seorang lelaki tua bertanya dengan ekspresi muram. Itu benar, jika kamu melakukan sesuatu padanya, itu sama dengan melakukan sesuatu pada klan monster hutan belantara timur kita. Raja Iblis Suzaku mengangguk. Untuk sementara, orang-orang tua itu terdiam.
Meskipun mereka marah, mereka tidak mau memiliki dendam dengan klan monster Wilderness Timur. Tahukah Anda, monster dari hutan belantara timur adalah orang-orang yang berani menghadapi Istana Tianshan. Selain itu, Istana Tianshan juga memilih mundur dari Donghuang secara sukarela, jelas karena takut pada Yaosu. Master top dari hutan belantara timur ini juga tidak mau memusuhi Yaosu. Amitabha, seorang biksu kurus muncul di sebelah Ye Yunfei dan mengucapkan nama Buddha yang bergema. Zen Guru Tianlei, mata semua orang menyipit. Saya telah bertemu Tuan Su. Zen Master Tianlei mengabaikan yang lain, tetapi sangat sopan kepada Ye Yunfei. Tuan Su, guru saya ingin mengundang Anda untuk berkumpul, kata Guru Zen Tianlei kepada Ye Yunfei. Guru, Ye Yunfei tercengang sejenak, lalu memikirkan biksu tua yang disingkirkan sendiri di perusahaan komersial Sifang. Tampaknya biksu tua itu masih hidup, tetapi mengapa dia ingin melihat dirinya sendiri? Ye Yunfei berpikir sendiri, kamu keledai botak juga ingin menyusahkan Tuan Su. Ada apa? Datanglah kepada kami, kata Raja Iblis Jin Peng begitu saja. Raja Iblis, Anda salah paham. Kami di sini bukan untuk menyusahkan Tuan Su. Kami tidak memiliki kebencian terhadap Tuan Su. Sebaliknya, Tuan Su baik kepada kami di Kuil Daleyin, dan kami bersedia maju ke depan untuk selesaikan masalah untuk Tuan Su. Jawab Dewa Zen Guru Lei. Tuan Su baik kepada Anda. Ya, saya mengerti. Ya, selama Anda tidak menyusahkan Tuan Su. Raja Iblis Jin Peng mengangguk. Jadi, apakah kamu masih berencana untuk melakukan sesuatu? Jika kamu ingin melakukannya, cepatlah. Aku tidak punya waktu untuk membuang waktu bersamamu. Raja Iblis Suzaku tiba-tiba menatap lelaki tua itu dan berkata dengan dingin. Orang-orang tua itu diam satu persatu. Ayo pergi. Sesaat kemudian, lelaki tua dari keluarga Zhao melambaikan tangannya dan membawa keluarga Zhao pergi. Kemudian, para lelaki tua lainnya juga berbalik dan pergi satu persatu, menghilang dalam sekejap. Orang-orang dari pasukan lain juga pergi satu demi satu. Mereka akhirnya pergi. Jian dan Ji Yue tidak bisa menahan nafas lega melihat mereka yang ingin berurusan dengan Ye Yunfei pergi satu demi satu. Dua kekuatan besar dari klan monster Wilderness Timur dan Kuil Leiyin besar telah maju untuk membantu Su Fei. Sungguh menakjubkan. Kedua wanita itu sangat terkejut. Orang-orang tua tadi, kedua Raja Iblis, dan Master Zen Tianlei semuanya adalah Master Top Donghuang. Biasanya, mereka seperti naga di langit, yang jarang terjadi pada orang biasa, tapi hari ini mereka muncul di lantai City untuk Ye Yunfei. Bisa dibayangkan jika berita kejadian hari ini tersebar, pasti akan menimbulkan sensasi di seluruh Wilderness Timur. Tuan Su, jika mereka masih berani mengganggu Anda di masa depan, Anda harus segera memberi tahu klan iblis kami. Klan Iblis Wilderness Timur kami akan maju dan mundur bersama Anda. Raja Iblis Suzaku menatap Ye Yunfei dan berkata, suaranya sangat keras, bergema antara langit dan bumi. Dia sengaja mengatakannya kepada kekuatan yang ingin berurusan dengan Ye Yunfei. Terima kasih kepada dua Raja Iblis atas bantuan Anda. Saya akan mengingatnya. Ye Yunfei memberi hormat kepada kedua Raja Iblis itu dan menjawab, oke, ayo pergi, kata Raja Iblis Suzaku kepada Putri Suzaku. Baik, Putri Suzaku mengangguk dan mengucapkan selamat tinggal pada Ye Yunfei, sedikit enggan, tetapi berbalik dan pergi. Tuan Su, ingatlah untuk datang dan bermain dengan kami saat kamu bebas. Kami akan merindukanmu. Selusin atau lebih goblin mengucapkan selamat tinggal kepada Ye Yunfei satu persatu, dengan gaya yang berani dan lelucon langsung. Tuan Su, bisakah Anda pergi dan bertemu dengan guru saya? Tuan Zen Tianlei memandang Ye Yunfei dengan mata ramah. Oke, Ye Yunfei berpikir sejenak dan setuju. Bab 1477. Yunfei tahu bahwa Zen Master Tianlei tidak memiliki niat jahat terhadapnya. Kamu kembali dulu. Aku baik-baik saja, kata Ye Yunfei kepada Ji Yan dan Ji Yue. Terima kasih telah berdiri dan membantuku, kata Ye Yunfei dengan rasa terima kasih. Dalam situasi tadi, memang sangat jarang kedua wanita ini tinggal dan membantunya. Ji Yue, ayo pergi. Ji Yan mengangguk dan berkata pada Ji Yue, Su Fei, hati-hati. Ji Yue juga tahu bahwa Ye Yunfei aman, jadi dia berkata, jangan khawatir, aku akan berhati-hati. Kalian berdua juga harus berhati-hati, jawab Ye Yunfei. Jangan khawatir, keluarga Zhao tidak akan melakukan apapun pada kita berdua. Lagi pula, keluarga Ji kita tidak mudah dibuli.
Apalagi majikan keluarga Ji kita juga datang ke lantai City. Kata Jian. Jadi Jian dan Ji Yue berbalik dan pergi. Su Fei, kamu memang lebih cocok menjadi kakak senior dari sekte Siwei daripada aku. Ji Yue berjalan beberapa langkah, lalu tiba-tiba menoleh dan berkata, menatap Ye Yunfei dengan matanya yang indah, lalu dia mengikuti Jian pergi. Ye Yunfei tidak bisa menahan tawa. Tampaknya Ji Yue akhirnya meyakinkan dirinya sendiri. Tidak lama kemudian, di bawah pimpinan Zen Master Tianlei, Ye Yunfei datang ke utara lantai City, di halaman yang luas. Masuk ke dalam rumah ini, ada barisan biksu yang duduk bersila di dalam, semuanya adalah biksu dari kuil Daliyin. Tuan Muda Su, tolong. Tuan Zen Tianlei memimpin jalan ke depan, membawa Ye Yunfei ke bagian dalam rumah, dan sampai di sebuah halaman kecil. Area halaman kecil ini kecil, tetapi auranya sangat kaya. Ada beberapa formasi Buddha yang diatur di halaman, mengumpulkan semua jenis esensi energi dari dunia dan mengumpulkannya di halaman ini. Di tengah halaman ada sebuah kolam kecil, di mana duduk seorang biksu keriput dengan kulit keemasan dan surai Buddha yang mempesona. Sekilas Ye Yunfei mengenali bahwa biksu ini persis seperti yang dia potong di lapangan perjudian batu perusahaan perdagangan Sifang. Dan air di kolam kecil itu adalah air suci yang diberkati oleh agama Buddha, yang sangat bermanfaat bagi semua orang yang mempraktikkan agama Buddha. Pada saat ini, biksu tua itu tidak bergerak, dengan tubuh layu, tanpa darah dan daging, hanya sepotong kulit manusia kering yang melilit tulang, benar-benar kerangka. Namun, Ye Yunfei tahu bahwa biksu tua ini masih memiliki sinar kehidupan, dia belum sepenuhnya mati. Biksu tua ini telah melewati masa yang begitu lama, dan dia masih bisa bertahan hingga hari ini, vitalitasnya sungguh luar biasa. Dan bisa dibayangkan bahwa dia pasti seorang master top yang mengejutkan dunia saat itu. Generasi master, tetapi kesepian menjadi kerangka hari ini, harus membuat orang menghela nafas. Lihat guru, saya telah membawa Tuan Su seperti yang Anda pesan. Zen Master Tianlei berjalan ke kolam kecil dan dengan hormat memberi penghormatan kepada biksu tua di kolam. Aura Buddha pada tubuh biksu tua di kolam itu tiba-tiba membengkak dan bereaksi. Lihat senior, Ye Yunfei memberi hormat, namun, biksu tua itu tidak menanggapi. Tuan Su, Anda tidak tahu apa-apa. Ada sinar vitalitas yang tersisa di tubuh tuannya, yang sangat lemah. Dalam 2 hari terakhir, kami telah menghabiskan semua harta di tangan kami, tetapi kami masih belum dapat menghidupkan kembali guru. Sekarang antara saya dan guru, kami hanya dapat berkomunikasi satu sama lain melalui pikiran agama Buddha kami yang lain, dan menyampaikan makna satu sama lain. Tuan saya yang meminta saya untuk mengundang Anda ke sini. Petik 2, Zen Master Tianlei berkata kepada Ye Yunfei. Begitu, petik 2, Ye Yunfei mengangguk. Pikirannya adalah semacam kekuatan supernatural tingkat tinggi dalam agama Buddha. Tuan mengundang saya, mengapa? Tanya Ye Yunfei. Hari, lagi. Hal kedua adalah Tuan mengetahui bahwa Anda adalah Tuan Tanah, dan ingin meminta Anda untuk membantu mengatur formasi tanah, mengumpulkan esensi bumi, dan membantu Tuan untuk mengolah vitalitas tubuh fisik. Tentu saja, setelah masalah selesai, Great Leyin Temple kita pasti akan menawarkan hadiah yang besar. Petik 2, kata Master Zen Tianlei. Setelah mendengar ini, Ye Yunfei tahu alasan mengapa para biksu ini mengundangnya. Ternyata mereka memintanya untuk membantu mengatur formasi. Pada saat ini, Zen Master Tianlei tiba-tiba mengubah wajahnya dan memandang dengan hormat ke arah orang-orang di kolam. Biksu tua, jelas biksu tua itu mengirim pesan kepadanya lagi. Tuan Su, Tuan baru saja memberitahu saya bahwa dia memiliki 2 alat ajaib dari Tuan Bumi sebagai hadiah untuk Anda. Kedua artefak ini kadang-kadang dikumpulkan oleh Master di masa lalu, dan telah disembunyikan di artefak ajaib di ruang portabel. Sekarang mereka diberikan kepada Anda, yang dapat dianggap sebagai apa yang Anda dapatkan. Petik 2, kata Master Zen Tianlei. Begitu kata-kata itu jatuh, 2 benda keluar dari biksu tua di kolam dan melayang di depan Ye Yunfei. Cambuk kuning panjang, dan kompas tua yang telah digunakan berkali-kali, dan warna aslinya seharusnya emas muda. Hukum sistem tanah yang sangat brilian. Ye Yunfei sedikit terkejut. Selain itu, Ye Yunfei juga menemukan bahwa ada sejumlah besar batasan yang diatur dalam kedua instrumen ini, dan semua batasan ini terkait dengan mantra Departemen Master Bumi. Benar saja,
Itu adalah senjata ajaib dari garis keturunan kita, dan itu pasti telah disempurnakan oleh seorang guru bumi yang berprestasi di zaman kuno. Ye Yunfei merasakan kedua senjata ajaib itu, dan berpikir dalam hati. Tuan Su, ini adalah keinginan Tuan, terimalah. Kedua senjata ajaib ini tidak berguna bagi sekte Buddha kita. Hanya di tangan Tuan Su mereka dapat memainkan peran nyata, kata Zen Master Tianlei. Kalau begitu, lebih baik bersikap hormat daripada patuh. Ye Yunfei berpikir sejenak dan menjawab, Zen Master Tianlei, tolong bantu saya melindungi Dharma. Setelah saya menyempurnakan dua alat ajaib ini, saya akan segera membuat formasi dasar, mengumpulkan energi bumi, dan membantu Master mengolah tubuh. Kata Ye Yunfei. Baik, Zen Master Tianlei sangat gembira ketika mendengar ini. Itu benar, saya akan membuat daftar bahan obat, dan Anda harus mengumpulkan bahan obat dan harta langit dan bumi sesuai dengan daftar. Semakin banyak semakin baik, semakin baik. Saya akan memperbaiki beberapa pil untuk melihat apakah mereka bisa pulihkan vitalitas tuannya. Ye Yunfei setelah memikirkannya, dia mengeluarkan sepotong batu giok, dan mulai menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengukir nama berbagai bahan obat dan harta surga dan bumi pada batu giok ini, tergelincir. Tuan Su, mungkinkah Anda seorang alkemis? Tuan Zen Tianlei sedikit bingung. Dia tidak begitu percaya bahwa Ye Yunfei benar-benar bisa memperbaiki ramuan yang berguna untuk memulihkan vitalitas tuannya. Karena Ye Yunfei terlalu muda, bahkan jika dia benar-benar seorang alkemis, level alkimianya mungkin terbatas. Tuan Su, jika Anda benar-benar memiliki formula alkimia yang dapat membantu guru mendapatkan kembali vitalitasnya, saya dapat maju dan mengundang beberapa alkemis paling terkenal di Donghuang untuk membantu alkimia. Dengan kekuatan kuil Leiyin Agung kami, Anda ini masih punya wajah. Zen Master Tianlei berkata dengan hati-hati. Kemudian, dia tiba-tiba mendapat pemikiran dari biksu tua di kolam. Tuan Su, Tuan menyuruhku melakukan segalanya sesuai keinginanmu. Setelah beberapa tarikan napas, Tuan Zen Tianlei berkata kepada Ye Yunfei. Itu bagus. Ye Yunfei mengukir daftar rincin pada slip giok, dan kemudian menyerahkannya kepada Zen. Master Tianlei, kemarilah, lindungi dengan ketat keselamatan guru dan Tuan Su. Guru Zen Tianlei mengambil daftar itu dan berkata dengan lantang. Segera, lebih dari selusin biksu masuk ke halaman kecil dan duduk di empat sudut. Apa yang terjadi di sini? Apakah ada yang berani datang ke situs kuil Daleyin untuk membuat masalah? Melihat ini, Ye Yunfei sedikit mengernyit. Tuan Muda Su tidak tahu. Ada kekuatan yang tidak ingin tuannya dibangkitkan. Dalam 2 hari terakhir, ada banyak tuan misterius yang ingin menyerang dan menghancurkan tubuh tuannya. Zen, Master Tianlei jawab, oh, guru harus menjadi sosok kuno. Di era ini, seharusnya tidak ada musuh. Seseorang ingin berurusan dengan guru. Ye Yunfei sedikit penasaran. Mereka seharusnya dari dunia mayat. Dunia mayat dan agama Buddha kita telah menjadi saingan sejak zaman kuno. Tuannya adalah guru kuno agama Buddha kita. Setelah dibangkitkan, kekuatannya akan luar biasa. Secara alami, dunia mayat tidak mau lihat kekuatan Buddhisme kita meningkat. Jawab Zen Master Tianlei. Jadi begitu. Ye Yunfei tiba-tiba menyadari. Bab 1478. Setelah Zen Master Tianlei selesai berbicara, dia buru-buru menyiapkan slip giok. Kuil Agung Leiyin sangat kuat dan memiliki warisan yang mendalam, seharusnya tidak sulit untuk mengumpulkan bahan obat dan harta alam yang terdaftar oleh Ye Yunfei. Ye Yunfei duduk bersila di halaman, dan mulai menyempurnakan cambuk kuning dan kompas tua. Di tengah halaman, biksu tua di kolam tidak bergerak, tanpa mengeluarkan suara. Kekuatan jiwa Ye Yunfei menembus ke dalam 2 instrumen untuk merasakannya. Gemuruh. Ye Yunfei menemukan dirinya seolah-olah dia telah memasuki 2 dunia yang luas. Ada banyak batasan yang ditempatkan pada 2 instrumen magis ini, dan mereka juga mengandung energi bumi yang menakutkan dan hukum sistem bumi, yang seluas 2 dunia kecil. Jika Master Bumi biasa datang ke sini, mereka mungkin tidak dapat menyempurnakan 2 instrumen tingkat tinggi ini. Hanya saja Ye Yunfei telah melihat banyak senjata sihir tingkat tinggi, bahkan senjata sihir tingkat kaisar, Ye Yunfei telah menyempurnakan banyak. Seiring waktu berlalu dengan lambat, Ye Yunfei mulai memahami situasi internal dari kedua senjata ajaib ini secara bertahap. Sebentar lagi, aku akan berhasil menyempurnakannya. Ye Yunfei berpikir dalam hati. Selanjutnya,
Ye Yunfei mulai menanamkan kekuatan jiwanya sendiri pada dua senjata ajaib ini. Ini adalah bagian paling penting dari menyempurnakan senjata sihir. Hehe, seorang biksu tua yang telah terkubur di dalam tanah selama puluhan ribu tahun, ingin dibangkitkan. Menarik, abu menjadi debu, debu menjadi debu. Hari ini aku akan membiarkanmu benar-benar berubah menjadi debu. Pada saat ini, seringai dingin tiba-tiba terdengar di halaman kecil, seolah-olah datang dari kedalaman neraka Jeoyu, yang membuat orang bergidik. Sosok yang diselimuti kabut hitam muncul, dan samar-samar terlihat bahwa itu adalah seorang lelaki tua dengan sosok kurus bersandar pada kruk hitam, tetapi ada hukum yang tidak diketahui menutupi wajahnya, sehingga tidak mungkin untuk melihat dengan jelas. Lindungi Tuan, ekspresi selusin biksu yang duduk bersila di empat sudut halaman berubah drastis, dan mereka bergegas mendekat, menyerang lelaki tua yang diselimuti kabut hitam pada saat bersamaan. Lelaki tua itu mengulurkan tangannya yang besar, yang hitam seperti tinta, dan terjalin dengan hukum misterius, yang mengejutkan lebih dari selusin biksu pada saat yang sama, dan berjalan ke sisi kolam dengan satu langkah, dan mengulurkan tangan untuk meraih biksu tua di kolam. Berhenti, lebih dari selusin biksu mengeluarkan sekop bulan sabit emas pada saat yang sama, membentuk formasi pertempuran, dan memukul lelaki tua itu. Booming, pada saat yang sama, petir terus-menerus lahir, menghantam lelaki tua itu dengan kecemerlangan yang menyilaukan. Ada juga suara Buddha yang keras dan jernih, yang berubah menjadi simbol agama Buddha dan Taoisme, dan menghantam lelaki tua itu. Banyak formasi Buddha yang diatur di halaman kecil ini diaktifkan. Pria tua itu mencibir dan melambaikan tangannya, kabut hitam yang mengepul meletus terus-menerus, langsung membanjiri seluruh halaman kecil. Secara tidak jelas, 5 atau 6 lelaki tua muncul di halaman kecil, dan di bawah penutup kabut hitam, mereka bergegas menuju biksu tua yang duduk bersila di kolam. Boom! Setiap lelaki tua meletus dengan tekanan energi yang menakutkan, membunuh seperti laut, diam-diam melonjak, membuat seluruh halaman kecil sedingin gudang es. Faktanya, orang-orang tua ini telah lama datang, bersembunyi di kehampaan, menunggu kesempatan, dan guntur menyerang. Tidak bagus, selusin biksu terkejut. Saat ini, keluar, tiba-tiba, raungan keras terdengar seperti petir dari langit biru, mengguncang seluruh dunia. Beberapa biksu turun dari langit, dengan para Buddha bermekaran di sekujur tubuh mereka, menghilangkan sebagian besar kabut hitam dan membuat pemandangan di halaman kembali bersih. Salah satu biksu penuh amarah, itu adalah Zen Master Tianlei. Ada juga 3 biksu tua, semuanya mengenakan jubah abu-abu, dengan wajah keriput dan kelopak mata terkulai. Seekor naga dibordir di jubah biksu mereka. Jadi itu keledai botak dari kuil Tianlong. Seorang lelaki tua dengan tongkat hitam berkata dengan dingin, "Kuil Tianlong adalah salah satu kuil tertua di Donghuang, konon kuil Daleyin adalah cabang dari kuil kuno Tianlong. Semuanya, tolong pergi dan jangan ganggu kedamaian tuanku." Salah satu biksu tua dari kuil Tianlong berkata perlahan, "Orang tua ini sudah terkubur di tanah, apa yang kamu lakukan merangkak keluar? Kami di sini untuk mengambil orang tua ini untuk Tuhan, bunuh dia, dan kami akan pergi secara alami." Mati, Zen Master Tianlei tidak bisa menahannya, raungan. Ledakan, Zen Master Tianlei menamparkan lelaki tua itu dengan sebuah telapak tangan, dan telapak tangannya berubah menjadi emas dan membesar terus-menerus, seperti dinding emas dengan sejumlah besar tulisan suci terukir di atasnya, bersinar terang. Ini adalah teknik telapak Buddha, telapak Vajra yang kuat. Gemuruh, telapak tangan raksasa yang perkasa meraung, mengejutkan para lelaki tua untuk mundur selangkah, ekspresi mereka sedikit berubah. Hanya saja orang tua ini juga orang yang kuat, dan mereka mengorbankan senjata sihir satu demi satu, menggulung kabut hitam, dan memblokir serangan Zen Master Tianlei. Lakukan, bunuh keledai botak tua itu, agar dia tidak bisa dibangkitkan. Pria tua dengan tongkat hitam itu berteriak. Sebanyak 7 lelaki tua misterius yang diselimuti kabut hitam meletus pada saat bersamaan. Boom! Gumpalan kabut hitam menyembur keluar dari tubuh mereka terus-menerus. Kemudian, dalam kabut hitam, mayat-mayat yang memancarkan udara mati yang kuat terus bermunculan. Mayat-mayat ini tampak sekeras tubuh misterius, dan bergerak seperti angin, dan bergegas menuju biksu tua di kolam. Ada juga sejumlah besar roh jahat muncul terus-menerus, memperlihatkan gigi dan cakar mereka, membuat suara ratapan yang menusuk telinga. Tiba-tiba, pekarangan dipenuhi mayat dan hantu yang melolong, seperti kota hantu.
Itu benar-benar orang dari dunia mayat. Zen Master Tianlei meraung. Jika ada masalah dengan guruku, kuil Daliyin kami pasti akan membunuh dunia mayat dan memusnahkan kalian semua setan dan hantu. Zen Master Tianlei sangat marah. Hei, apakah kamu memiliki kemampuan itu di kuil Daliyin? Tawa dingin terdengar, berdengung. Tiba-tiba, 3 biksu tua dari kuil Tianlong mulai membaca kitab suci. Kitab suci yang mereka bacakan memiliki kekuatan aneh, yang membuat seluruh dunia bergetar dengan irama kitab suci. Ho ho ho, 3 hantu naga emas bergegas keluar dari topi langit mereka, menjaga langit di atas kolam, menghalangi semua mayat yang dimusnahkan dan roh jahat kembali. Guntur datang. Chan Master Tianlei memamerkan sosoknya, duduk bersila di langit di atas halaman, membuat mudra dengan tangannya, dan mengeluarkan raungan keras yang mengguncang langit dan bumi. Gemuruh, halilintar yang menggelinding terus-menerus jatuh dari langit, meledak ke arah mayat dan hantu itu. Nak, pergilah ke neraka. Pada saat ini, 3 lelaki tua tiba-tiba berbalik dan bergegas menuju Ye Yunfei. Selama pertempuran sebelumnya, Ye Yunfei duduk bersila di sudut halaman dan tidak berpartisipasi. Karena Ye Yunfei telah menerima transmisi suara dari Zen Master Tianlei, memungkinkan dia untuk menyempurnakan senjata ajaib dengan ketenangan pikiran dan mengabaikan para master ini di dunia mayat. Tanpa diduga, para ahli di dunia mayat ini tiba-tiba menyerang Ye Yunfei. Nak, seseorang membayar mahal dan meminta kami untuk membunuhmu, jadi aku tidak punya pilihan selain membunuhmu. Seorang lelaki tua mencibir. Saat ini, aku akhirnya berhasil menyempurnakannya. Kedua senjata ajaib ini memang harta paling penting di dunia kita. Ye Yunfei tiba-tiba membuka matanya, menunjukkan keterkejutan. Sekarang, Ye Yunfei akhirnya mengetahui nama kedua senjata ajaib ini. Cambuk kuning panjang disebut cambuk naga, dapat digunakan untuk mengusir naga bumi dan geografi bumi, dan juga dapat digunakan untuk memindahkan gunung dan mengisi lautan. Satu ayunan cambuk dapat langsung mengubah arah bumi, pegunungan dan sungai, dan membentuk kembali topografi. Kompas tua itu bernama Zhang Dipan. Dengan piring di tangan, Anda dapat langsung melihat dan mengomunikasikan semua kondisi tanah terdekat. Master Xiangdi sejati dengan Taoisme yang mendalam, memegang tanah setinggi 10 kaki ini, bahkan dapat langsung merasakan kondisi tanah di seluruh benua. Orang tua, tidak semudah itu membunuhku. Ye Yunfei memegang cambuk pengejar naga di tangannya dan mengeluarkannya. Boom! Seluruh tanah bergetar hebat, ribuan naga bumi muncul dari tanah, berdiri di depan Ye Yunfei, dengan liar menyerang ketiga lelaki tua itu. Gemuruh. Ada juga aliran energi bumi yang stabil, seperti letusan gunung berapi, menyembur keluar dari bawah kaki Ye Yunfei, mengangkat Ye Yunfei, kakinya bebas dari debu, seperti Raja Bumi. Bab 1479. Tuan Su, Anda akhirnya menyempurnakan kedua senjata ajaib itu. Tuan Zen Tianlei sangat gembira. Itu benar. Terima kasih, Tuan, atas pemberian senjata ajaib Anda yang murah hati, yang sangat membantu saya. Ye Yunfei mengangguk. Kedua senjata ajaib ini memiliki efek yang besar pada Ye Yunfei. Antara lain, setelah menyempurnakan kedua senjata ajaib ini, Ye Yunfei memiliki 2 kartu lagi untuk bertarung. Setelah digunakan, bahkan tuan tua itu tidak perlu takut. Bahkan jika Anda tidak bisa mengalahkannya, Anda dapat menjamin untuk mundur sepenuhnya. Terlebih lagi, kedua senjata ajaib ini mengandung banyak batasan pada fisiognomi dan geologi. Pencerahan bertahap Ye Yunfei di masa depan pasti akan meningkatkan level fisiognomi dan geologinya. Kamu bajingan tua, jika kamu ingin membunuhku, biarkan kudamu datang ke sini. Ye Yunfei memegang cambuk naga di tangannya, merasa bahwa dia terhubung ke tanah di bawah dia tidak seperti sebelumnya. Ini hampir seperti bergabung menjadi satu. Aku adalah bumi, dan bumi adalah aku. Kekuatan bumi bisa digunakan olehku. Ketiga lelaki tua itu ingin bergegas menyerang Li Yunfei, tetapi mereka dihadang oleh sejumlah besar naga bumi dan tidak bisa menyerbu sama sekali. Jika naga bumi ini milik salah satu, mereka tidak terlalu kuat, tetapi jumlahnya terlalu banyak, dan mereka terus datang dan pergi, membuat ketiga lelaki tua itu sedikit bingung. Ayo pergi, pria tua dengan truk itu berteriak dengan suara yang dalam. Dia tahu bahwa akan sangat sulit untuk membunuh biksu tua itu dalam keadaan seperti itu. Jadi, semua lelaki tua itu menunjukkan gerakan mereka dan bergegas keluar halaman. Dalam sekejap, semua kabur keluar angkasa dan menghilang.
Orang-orang tua ini semuanya adalah penguasa tertinggi dari generasi yang lebih tua dengan kekuatan yang menakutkan, dan jumlahnya cukup banyak, jadi sulit untuk mempertahankannya. Mereka semua benar-benar dari dunia mayat. Di masa depan, jika kami memiliki kesempatan, kami akan pergi ke dunia mayat untuk mencari komentar mereka. Petik 2. Salah satu biksu dari kuil Tianlong berkata, terlihat sedikit marah. Tuan Su, Anda baik kepada kuil Tianlong kami, terima kasih banyak. Petik 2. 3 biksu tua dari kuil Tianlong sangat sopan kepada Ye Yunfei. Anda tidak harus sopan, Tuan. Petik 2. Ye Yunfei membalas hormat. Aura ketiga biksu tua ini sedalam laut, dan lingkaran cahaya Buddha melintas di belakang kepala mereka. Jelas bahwa mereka telah mengembangkan agama Buddha ke tingkat yang sangat tinggi. Itu diperkirakan bahwa masing-masing dari mereka dapat melawan Dong Huang. Dibandingkan dengan Master Top, kuil Tianlong adalah kuil tertua di Dong Huang, dengan warisan yang mendalam, yang tidak kalah dengan kekuatan kuno manapun di Dong Huang. Di masa lalunya hidup, Ye Yunfei mengembara di Dong Huang, dan dia tidak memiliki banyak kontak dengan para biksu dari kuil Tianlong. Ada hubungan yang tidak disengaja dalam kehidupan ini. Orang-orang di dunia mayat tidak akan berhenti di situ. Mari atur lebih banyak formasi untuk melindungi halaman. Petik 2. Kata biksu lainnya. Jadi, 3 biksu tua dari kuil Tianlong mulai mengatur, yang semuanya termasuk dalam formasi Buddha. Setelah beberapa saat, lebih dari selusin formasi besar diatur di halaman ini, yang masing-masing sangat kuat. Ini sangat kuat, bahkan ada beberapa formasi hantu Buddha, yang membuat halaman penuh dupa, suara Buddha, dan hantu Arhat duduk bersila di udara, memancarkan cahaya Buddha yang mengepul. Hanya di dekat tengah halaman, ruang di sekitar kolam adalah tempat yang paling kuat. Titik, itu sunyi dan tidak ada apa-apa, seperti sebidang tanah murni. Setelah 3 biksu tua mengatur formasi, mereka menerbangkan hadiah besar ke Ye Yun, lalu meninggalkan halaman, bersembunyi di ruang luar, dan menjaga halaman secara rahasia. Selusin biksu lainnya juga berjalan keluar dari halaman. Hanya Ye Yunfei dan Zen Master Tianlei yang tinggal di halaman. Sekarang aku akan membuat beberapa formasi untuk mengumpulkan Ki Bumi. Ye Yunfei memegang cambuk pengejar naga di tangannya, melarikan diri ke tanah dan mulai membuat formasi. Gemuruh. Dengan cambuk pengejar naga, jauh lebih mudah bagi Ye Yunfei untuk mengatur formasi dasar sekarang. Saat dia terus mengayunkan cambuk pengejar naga, energi bumi di sekitarnya mengepul masuk. Ada juga naga darat yang berkeliaran dengan perkasa. Cambuk naga memiliki kekuatan aneh, yang bisa memanggil dan mengusir naga bumi. Setelah beberapa saat, Ye Yunfei mengatur beberapa susunan skala besar di bawah halaman, sehingga udara bumi dari tanah terdekat mulai berkumpul ke arah halaman. Dengan cara ini, aura di halaman ini sangat kaya, berubah menjadi untaian pita, menari dengan lembut. Yang lebih aneh lagi, bunga, tumbuhan, dan pepohonan di halaman ini tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan bunganya terus bermekaran. Banyak lebah dan kupu-kupu tertarik pada kepakan dan tarian, menciptakan pemandangan yang semarak. Memasuki pekarangan ini membuat Anda merasa rileks dan bahagia, Anda bisa bernafas lebih bersemangat, dan Anda akan merasa lebih ringan dan sehat. Saya meminta Anda untuk menyiapkan bahan obat dan harta surga dan bumi, apakah Anda siap? Ye Yunfei duduk bersila di samping kolam dan berkata kepada Zen Master Tianlei. Siap, Zen Master Tianlei berkata dengan cepat, mengeluarkan selusin cincin luar angkasa dan menyerahkannya kepada Ye Yunfei. Ye Yunfei telah memberitahunya sebelumnya bahwa semakin banyak bahan obat ini, semakin baik, jadi dia menyiapkan banyak bahan obat, dan mengisi lebih dari selusin cincin interspatial. Bahan obat ini memiliki nilai imajiner, nilai kimia, dan nilai bayi. Dan hampir setengahnya adalah kelas bayi. Tentu saja, kebanyakan dari mereka berada di bawah level bayi kelas 6. Hanya ada sedikit bahan obat di atas bayi kelas 7. Bahan obat kelas bayi di atas kelas 7, terutama bahan obat kelas bayi kelas 8 dan 9, bahkan kekuatan besar di hutan belantara timur, tidak dapat menghasilkan beberapa tanaman. Dengan lambaian tangannya, Ye Yunfei mengeluarkan 10 kuali alkimia, dan menjentikkannya dengan jari-jarinya. 4 api yang berbeda terbang keluar, masing-masing menyalakan 10 kuali alkimia, dan api yang berkobar mulai menyala. Kemudian, Ye Yunfei menggulung lengan bajunya, dan ramuan itu terbang dan jatuh ke dalam 10 danding. Teknik alkimia macam apa ini yang dapat memurnikan 10 tungku pil pada saat yang sama?
Zen Master Tianlei memandang dengan bingung. Metode alkimia multi-cult ini adalah salah satu teknik alkimia paling cemerlang di 3000 dunia, dan tidak ada alkemis di Donghuang yang dapat menguasainya. Tuan Su, aku akan menjagamu di luar. Zen Master Tianlei melihatnya sejenak, lalu dengan bijaksana mundur dari halaman, dan berdiri di luar untuk mengawasi Ye Yunfei. Sekarang, dia telah memastikan bahwa Ye Yunfei adalah master alkimia yang brilian. Secara umum, para master alkimia itu tidak suka dikelilingi oleh orang lain ketika mereka alkimia, karena ada kemungkinan teknik alkimia unik mereka akan bocor. Menabrak. Setelah beberapa saat, 10 tungku pil selesai pada saat yang sama. Dengan mengibaskan lengan baju Ye Yunfei, tutup 10 kuali pil semuanya terbuka, dan pil terbang keluar satu persatu, dan jatuh ke dalam kolam. Bang bang, setiap ramuan meledak di samping biksu tua, berubah menjadi ramuan yang kaya, dan kemudian menembus tubuh biksu tua itu. Setelah beberapa saat, esensi dari 10 ramuan-ramuan semuanya terintegrasi ke dalam tubuh biksu tua itu. Selanjutnya, Ye Yunfei terus menyempurnakan alkimia, memasukkan lebih banyak ramuan obat ke dalam tubuh biksu tua itu. Lambat laun, kulit keriput biksu tua itu benar-benar mulai membengkak perlahan, dan kulit seperti kulit kayu tua menjadi semakin lembab dan mulai berdarah. Bahkan kulit kepala sedikit lebih tebal. Kecepatan alkimia Ye Yunfei sangat cepat, ribuan pil telah disempurnakan dalam setengah hari. Biksu tua di kolam itu bukan lagi seperti mumi, melainkan daging dan darah. Tuan Su, apakah Anda masih membutuhkan bahan obat? Suara Zen Master Tianlei terdengar. Kirim batch lain, jawab Ye Yunfei. Setelah beberapa saat, Zen Master Tianlei secara pribadi mengirim lebih dari selusin cincin luar angkasa. Vitalitas guru menjadi lebih kuat. Dia tidak bisa menahan kegembiraan saat melihat kondisi biksu tua di kolam. Metode Tuan Muda Su benar-benar brilian. Tuan Zen Tianlei tidak bisa menahan kekagumannya. Saat ini, boom, tiba-tiba terdengar raungan energi keras dari luar halaman. Musuh lain akan datang. Orang-orang di dunia mayat masih bertekad. Ekspresi Zen Master Tianlei berubah drastis. Tuan Muda Su, jangan khawatir, kami pasti akan melindungi halaman ini. Kami tidak akan pernah menyakitimu. Zen Master Tianlei berkata kepada Ye Yunfei, lalu bergegas keluar halaman untuk bergabung dalam pertempuran di luar. Ye Yunfei melirik, dan menemukan bahwa ada embusan angin di sekitar halaman, aura mayat melonjak, dan hantu melolong, yang sangat menakutkan. Ada juga seberkas cahaya Buddha yang membubung ke langit, melawan aura mayat yang mengepul, bertarung tanpa henti. Dunia mayat tidak mudah. Segera, dunia mayat akan menciptakan sebuah tragedi. Petik 2. Ye Yunfei sedikit mengernyit, berpikir pada dirinya sendiri. Menurut ingatan, dunia mayat cepat atau lambat akan membawa bencana ke seluruh benua Hongmeng. Kekuatan supernatural Buddha adalah musuh dari Taoisme mayat, jadi dunia mayat dan biksu Buddha telah menjadi musuh yang mematikan sejak zaman kuno. Kali ini diperkirakan dunia mayat mendengar bahwa seorang biksu kuno dari kuil Tianlong dipotong, dan ada kemungkinan kebangkitan, jadi mereka mengirim orang untuk ikut campur. Lagi pula, seorang biksu tua dari zaman kuno, setelah dihidupkan kembali, bisa menjadi orang yang sangat kuat. Bab 1480. Selanjutnya, Ye Yunfei memulai alkimia lagi, menuangkan semua alkimia ke tubuh biksu tua itu. Saat ini, tubuh biksu tua itu terus membengkak, darahnya semakin penuh, dan kulit di tubuhnya mulai bersinar dan menjadi elastis. Apalagi nafasnya juga mulai tenang dan bertenaga. Namun, tampilannya tidak berbeda dengan orang yang masih hidup. Hanya saja dia terlalu lama tertidur lelap, bahkan jika tubuhnya pulih, itu akan membutuhkan masa adaptasi sebelum dia bisa bangun sepenuhnya. Segera setelah itu, bahan obat gelombang kedua hampir habis. Tidak butuh waktu lama bagi biksu tua ini untuk bangun. Ye Yunfei memandangi biksu tua di kolam dan berpikir dalam hati. Boom! Pada saat ini, ruang di atas halaman tiba-tiba retak, dan sebuah tangan hitam besar terulur, terus membesar, dan meraih biksu tua di bawah. Gemuruh. Semua formasi Buddha di halaman diaktifkan, meledakkan energi yang mengepul, menghalangi tangan hitam besar itu. Hanya saja energi tangan hitam besar ini terlalu menakutkan, dengan getaran yang tiba-tiba, semua energi formasi ditolak, dan dipercepat menuju biksu tua itu. Ye Yunfei menginjak kakinya, ribuan naga bumi keluar dari tanah, membentuk formasi pertempuran besar, dan meledak ke arah tangan hitam besar itu. Wah,
Sebaiknya kamu tidak mencampuri urusan orang lain, atau akan ada masalah yang tak ada habisnya. Raungan datang dari tangan hitam besar, dan formasi pertempuran yang terdiri dari ribuan naga bumi terguncang kembali. Tangan hitam besar ini pasti milik ahli top tertentu, kekuatannya terlalu menakutkan. Boom, tangan hitam besar berubah arah dan meraih Ye Yunfei. Segera, Ye Yunfei merasa bahwa ruang tempat dia berada dipegang oleh kekuatan yang menakutkan, dan tubuhnya tidak bisa bergerak sedikitpun. Boom, pikiran Ye Yunfei segera berkomunikasi dengan atmosfer bumi, dan bumi dengan radius puluhan ribu mil mulai bergetar hebat, dan atmosfer bumi yang tak berujung berkumpul menuju posisi Ye Yunfei, diberkati di tubuh Ye Yunfei. Kemudian Ye Yunfei menemukan bahwa tubuhnya bisa bergerak. Keluar, Ye Yunfei memegang cambuk naga di tangannya, dan memukul tangan hitam besar itu. Pemukulan ini setara dengan mempengaruhi energi bumi yang jaraknya puluhan ribu mil, membuat cambuk naga menjadi berat dalam sekejap, dan bergemuruh di tangan hitam besar, menyebabkannya mundur setengah inci. Metode Master Bumi benar-benar pintar. Nah, jika kamu diberi waktu untuk tumbuh, mungkin kamu akan bisa melangkah ke ranah Master Suci di masa depan. Sayang sekali, kamu memprovokasi saya, dan kamu ditakdirkan untuk tidak hidup lama. Sebuah suara menusuk datang dari itu keluar dari tangan hitam besar. Dengan kuil Tianlong kami, Anda tidak dapat menyakiti Tuan Su. Tiba-tiba, sebuah suara ramah terdengar. Kemudian seorang biksu tinggi dan kurus dengan tenda emas di sekujur tubuhnya berjalan ke halaman. Biksu jangkung dan kurus itu membentuk segel Buddha emas dengan tangannya, dan dengan teriakan nyaring, dia memukul tangan hitam besar itu. Gemuruh. Segel Buddha emas terus membesar, seperti gunung emas, tiba-tiba mengenai tangan hitam besar itu. Engah, tangan besar berwarna hitam pekat itu hancur karena suara itu, berubah menjadi bintik-bintik hitam di seluruh langit, dan kemudian berhamburan bersama angin. Huff, keledai botak tua Zimo, aku tidak menyangka kamu akan datang sendiri. Di kejauhan, ada suara yang tidak rela. Kemudian, suara perkelahian di sekitar halaman tiba-tiba menghilang. Zan Master Zimo, mereka akan pergi. Segera, 3 biksu tua dari kuil Tianlong, Zen Master Tianlei, berjalan ke halaman dan berkata kepada biksu yang tinggi dan kurus itu. Biksu ini lebih kuat dari Zen Master Tianlei. Dia pasti sosok berpangkat tinggi di kuil Tianlong. Petik 2, Ye Yunfei melirik Zen Master Zimo dan berpikir sendiri. Tuan Su, terima kasih atas semua yang telah Anda lakukan untuk kuil Tianlong kami. Tuan Zen Zimo menyatukan tangannya dan berkata kepada Ye Yunfei, ini hanya sedikit usaha, jangan sopan. Jawab Ye Yunfei, semuanya, mari kita merapalkan mantra bersama untuk membangunkan Master. Master Zen Zimo berkata kepada biksu lainnya. Kemudian, Zen Master Zimo membawa 3 biksu tua dari kuil Tianlong, Zen Master Tianlei, dan lebih dari 20 biksu yang duduk bersila di tengah halaman, dan bersama-sama melafalkan kitab suci Buddha kuno. Semburan suara Buddhis yang keras bergema di dunia. Aliran rune Buddha dan Tao yang cerah terus-menerus menembus ke dalam tubuh biksu tua di kolam. Setelah sekitar 1 jam, biksu tua di kolam itu tiba-tiba sedikit gemetar. Sehat, perubahan desahan kuno terdengar, menyebabkan seluruh dunia bergetar hebat. Tuan akhirnya bangun. Semua biksu sangat bersemangat. Biksu tua di kolam adalah sosok kuno, dia telah disegel di lumpur untuk waktu yang lama. Tanpa diduga, dia telah berhasil terbangun sekarang. Tanpa diduga, aku bisa kembali ke dunia ini. Saya melihat kelopak mata biksu tua itu perlahan terbuka, dan 2 sinar mengerikan memuntahkan, yang benar-benar membelah ruang di depannya, meninggalkan 2 celah gelap di ruang itu. Merujuk ke guru, Guru Zen Zimo memimpin biksu lain dan memberi hormat pada biksu tua di kolam. Karena Tuhan tidak menerimaku, maka aku akan terus hidup. Biksu tua itu memandang ke langit dan berkata pada dirinya sendiri. Boom, Fort Wei, Om tiba-tiba. Biksu tua itu membuka mulutnya dan menghisapnya, dan energi langit dan bumi yang tak berujung mengalir ke sini dengan panik, menutupi langit dan menutupi bumi, berkumpul menuju miliknya menenggelamkannya, dan akhirnya dihirup. Booming, di langit yang tinggi, ada langit penuh bintang yang berhamburan, hamparan putih yang luas, seperti galaksi besar, sepotong kecemerlangan. Itu trik yang bagus, itu benar-benar memindahkan bintang-bintang di luar langit dan menghilangkan kekuatan bintang di langit. Ye Yunfei memuji diam-diam di dalam hatinya. Meskipun metode semacam ini tidak sebagus Kaisar Langit, itu dapat dianggap sebagai metode pintar kelas 1 di dunia.
Apa yang terjadi? Karena ada terlalu banyak esensi langit dan bumi yang bergulir menuju posisi ini, seluruh lantai City benar-benar terkejut, dan mata para prajurit yang tak terhitung jumlahnya melihat ke sini. Nyatanya, belum lama ini, para penguasa dunia mayat datang mengepung dan bertarung dengan para biksu kuil Daleyin, yang sudah menggemparkan seluruh lantai kota. Semua orang telah memperhatikan gerakan di sini. Biksu tua yang dipotong dari kuil Tianlong sedang dibangkitkan dengan bantuan esensi langit dan bumi. Petik 2. Dia telah benar-benar terbangun, dan tidak mungkin menghentikannya. Petik 2. Mulai sekarang, kita memiliki Super Line Master di Donghuang. Mulai sekarang, kita tidak bisa lagi memprovokasi Tianlong Temple. Beberapa Master Top generasi tua yang kuat dan sensitif melihat ke sini dan menghela nafas. Apa? Biksu tua yang dipotong di perusahaan komersial Sifang telah dibangkitkan. Orang-orang di sekitar sangat terkejut ketika mendengar kata-kata seperti itu. Di lapangan perjudian batu perusahaan perdagangan Sifang, ketika biksu tua itu dipotong, banyak orang menyaksikan keseluruhan prosesnya. Tanpa diduga, mayat seperti itu dibangkitkan. Setelah setengah jam, di halaman, biksu tua di kolam tiba-tiba berdiri. Amitabha, teman-temanku, kamu bersembunyi dalam kegelapan dan memata-mataiku, dan kamu memiliki niat membunuh di dalam hatimu. Mengapa repot-repot? Biksu tua itu memandang ke langit yang tinggi di kejauhan, dan kedua mata dingin itu mencabik-cabiknya, kosong, menakjubkan. Boom! Biksu tua itu tiba-tiba mengulurkan tangan besar, memperbesar dan memperkecil, menyapu langit dengan kecepatan yang sangat cepat, meraihnya tiba-tiba, dan kemudian menariknya kembali seperti kilat. Saya melihat 3 lelaki tua berpakaian hitam yang tertutup kabut hitam telah ditangkap di telapak tangan mereka. Bersambung.